Lanjut. Nggak ridho antum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Hattab rahimahullahu taala faslun. Melanjutkan kata-kata yang beramal amalannya seperti kana, meropa isim dan menasab khobar. Kata beliau, wa amma af'alul muqarabah fahiya salah satu aqsam. Adapun af'alul muqarabah maka terbagi 3. Biasanya beliau sebutkan dulu semua katanya, baru pembagiannya secara amal dan secara makna. Tapi ini belum langsung. Af'alul muqarabah terbagi 3. Dilihat dari maknanya, penunjukannya, bukan dilihat dari amalannya. Kalau amalannya merofa mubtada dan menasab khobar. Tapi dilihat dari maknanya terbagi 3. Pertama, mawudi'a lid-dalalati ala kurbil khobar. Apa yang diletakkan lid-dalalati untuk menunjukkan ala atas kurbil khobar, dekatnya khobar. Biasa diterjemahkan hampir. Kan dekatnya khobar. Paham kan? Dekatnya apa? Khobar. Semua maknanya sama. Siapa itu? Wahwa dia adalah kada wa kariba bi fathih ra wa kasriha wal fath afsah. Di fathah ra-nya dan di kasro dan fathah lebih fasih. Jadi boleh karoba, boleh kariba. Tapi kalau dibaca karoba itu lebih fasih. Wa au syaka 3 fi'il. 3 fi'il. 3 jenis fi'il ini maknanya menunjukkan ala kurbil khobar. Dekatnya khobar. Menunjukkan atas dekatnya khobar. Terjemahannya kada hampir, kariba karoba hampir, ausaka hampir. Paham maknanya ini? Jelas ya? Misalnya antum katakan kada Muhammadun yabki. Apa artinya? Muhammad hampir menangis. Maknanya ini. Ashraf. Hah? Yakin? Betul? Dipahami nih? Demikian pula ausyaka. Demikian pula karoba atau kariba. Sama maknanya. Yang kedua, mawudi alid dalalati ala rojail khobar. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas rojail khobar. Harapan terjadinya khobar. Ini biasa diartikan terjemahannya semoga. Karena dia berharap khobar itu terjadi. Ini wahwa dia adalah asa, waharo, waklaulako. Asa, haro, dan iklaulako. Terjemahannya semoga. Dia berharap khobar itu terjadi. Dia berharap khobar itu terjadi. Iya. Misalnya antum katakan, tadi contoh kita apa? Kada Zaidun yabki. Sama kita bilang iklaulako Zaidun ayyabkiya. Apa artinya itu? Semoga Zaid menangis. Enggak tahu kenapa diharap Zaid menangis. Bang, dipahami ini? Semoga Zaid menangis. 2 contoh anak tadi itu khobarnya itu dia selalu fi'il mudhari. Memang khobarnya tidak pernah dia berupa isim mufrad. Selalu fi'il mudhari. Kadang bergandengan dengan an, kadang tidak. Bahkan nanti ada yang wajib bergandengan dengan an. Jelas khobarnya harus fi'il mudhari. Dia khobarnya selalu berupa apa? Jumlah. Enggak usah ditulis dulu, itu hanya kabar dulu. Karena nanti ada contohnya kita akan jelaskan. Yang ketiga, ma wudi'a lidalalati ala syuru.
Apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas syuru, permulaan. Atau biasa diterjemahkan memulai. Permulaan atau biasa diterjemahkan apa? Memulai. Siapa itu? Apa saja katanya? Kata beliau wahwa kathirun. Kalau ini banyak. Dia banyak. Kalau jenis yang ketiga ini banyak. Nah, contohnya topiko, aliko, ansya'a, akoda, ja'ala. Kan terjemahan ja'ala itu kan menjadi kalau di kamus. Akoda mengambil kalau di kamus. Tapi kalau beramal-amalan ini terjemahannya memulai. Misalnya dia bilang, akoda zaidun yatakallam. Apa artinya itu? Hati-hati bukan terjemahannya Zaid mengambil berbicara. Gimana caranya? Salah. Paham kan? Jadi artinya apa? Di sini af'alus syuru. Zaid memulai berbicara. Paham terjemahannya? Paham terjemahannya? Azhar. Yakin? Maknanya sama. Maknanya sama. Selesai. Ini jenisnya. Pembagiannya berdasarkan amalan, berdasarkan maknanya. Sekarang amalannya. Wahadihil af'alu ta'amalu amalakana. Fi'il ini beramal amalannya kana. Dia beramal amalannya kana. Apa amalannya kana? Merupa mubtada menasab khobar. Maka beliau fatar fa'ul mubtada wa tansibul khobar. Maka dia merupa mubtada dan menasab khobar. Illa kecuali hanya saja anna khobaroha bahwasanya khobarnya yajibu ayyakuna fi'lan mudhari'an muakharon anha. Inilah kenapa dia tidak dibilang temanya kana. Padahal kan sama amalannya, sama juga fi'il. Kenapa tidak dimasukkan saja temanya kana? Ini masalahnya. Dia bilang hanya saja khobarnya harus fi'il mudhari diakhirkan darinya. Jadi harus fi'il mudhari diakhirkan, tidak boleh diawalkan, tidak boleh. Harus fi'il mudhari. Fi'ilnya fi'il harus mudhari. Diakhirkan darinya. Rofi'an di domir ismiha goliban. Merofa domir isimnya kebanyakannya. Lihat contoh tadi yang anak contohkan. Ya, lihat tadi misalnya kita katakan tadi contohnya. Kada Zaidun yabki. Kada Zaidun yabki. Lihat. Ini kan isimnya. Ini apa sih? Khobar. Ya kan? Fi'il mudhari. Pertama fi'il mudhari. Diakhirkan darinya. Diakhirkan. Kenapa harus diakhirkan? Karena ini masalahnya. Dia meropak domir isimnya. Kan kalau sebelumnya berarti tidak bisa meropak domir isim. Tahu meropak domir isim? Itu pada kata ya berarti ada apa? Paham kan? Takdirnya huwa kembali ke Z. Itulah bilang. Ini fi'il mudhari meropak domir isim. Ini huwa kembali ke Z. Dipahami ini? Abdillah? Yakin? Paham sekali. Kalau saya bilang Zaidani, berarti sini kan ya berkiyani. Paham? Yang dia roba siapa? Yang ini. Yang dia roba siapa? Alif kan? Alif ini kembali ke mana? Zaidani. Paham? Kalau saya bilang Zaiduna, berarti sini ya berkuna. Ya berkuna. Paham kan? Dia merupakan domir. Domir apa? Wow, kembali ke begitu. Dia biasanya itu fi'il mudhari'nya merupakan domirnya isim. Itu domir yang kembali kepada siapa? Isim. Jelas ya? Itu biasanya, itu masalah. Dia kenapa dipisahkan? Iya. Terus setelah antum tahu dia fi'il khobarnya harus fi'il mudhari meropa domir isimnya. Maksudnya domir kembali ke isim. Kelanjutannya. Wa yajibu, ini tambahannya. Wa yajibu tironuhu bi'an. Wajib digandengkan dengan an. Kan tadi fi'il mudhari kan? Itu fi'il mudharinya wajib digandengkan dengan an. In kanal fi'lu harawah laulaqo.
Hati-hati. Kalau fiilnya haro dan ikhlau lako. Fiil apa tadi? Haro dan ikhlau lako. Af'alu syuru, af'alu roja, atau af'alu al-muqarabah? Hah? Haroja. Kalau ada ikhlau lako dan haro, fiil mudhari'nya harus. Wajib. Bergandengan dengan siapa? An. Lihat contohnya. Haro zaidun an yakuma. Waklau lakos sama'u antum tiro. Waklau lakos sama'u antum tiro. Jelas kan? Jelas ini? Bergandengan dengan apa itu? An. Berikutnya. Wayajibu tajarruduhu min an. Lawannya. Wajib dikosongkan dari an. Kalau tadi wajib digandengkan dengan an. Kalau fiilnya haro dan ikhlau lako. Berikutnya, wajib dikosongkan dari an ba'da af'alis syuru. Setelah af'alus syuru. Af'alus syuru tadi siapa? Siapa saja tadi? Topiko, aliko, ansya'a, akhoda, ja'ala. Wajib kosong dari an. Nggak boleh ada an di khobarnya. Nah, Watopiko yaksifani alaihima. Mana isimnya topiko? Alif. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Yaksifani. Ada an? Ada an? Tidak ada. Karena wajib memang kosong. Ketiga. Wal aktaru fi khobar. Wal aktar. Kebanyakan. Kebanyakan ada siapa? Kebanyakan ada an. Lihat. Wal aksar. Dan kebanyakannya. Fi khobar asa wa ausaka al-iktiranu bi an. Kebanyakan pada khobarnya. Tidak wajib. Tapi kebanyakan. Pada khobarnya asa dan ausaka. Bergandengan dengan apa? An. Tadi asa dan ausaka. Af'alul apa? Asa dan ausaka. Af'alul apa tadi? Af'alu roja. Itu kebanyakan. Paham ini? Tahu kebanyakan? Yaitu kadang kosong tapi kebanyakan ada. Nah, fa'asallahu ayya'tiya bil fathi. Mana isimnya asa? Allahu. Mana khobarnya? Ayya'tiya. Ada an atau tidak? Ada, kebanyakannya ada. Wa qaulihi alaihi salatu alaihi wa qaulihi alaihi afdhalus salatu wassalam yushiku ayyako afihi. Yushiku ayyako afihi. Mana kabarnya? Ayyako. Bergandengan dengan siapa? An. Kebanyakannya bergandengan dengan an. Paham ya? Jelas ya? Berikutnya lagi. Kebanyakan kebalikannya. Wal aktsar di khobari kada wa kariba. Af'al apa itu? Kurbil khobar. Kebanyakan pada khobarnya kada dan kariba tajarruduhu min an. Kebalikannya. Kebanyakan khobarnya kada dan kariba kosong dari an. Jadi selalu antum dapat dia. Tidak wajib kosong tapi kebanyakannya apa? Kosong. Nah contoh. Ya. Contoh. Wa makadu yaf'alun. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Ada an? Ada an? Karena dia kebanyakannya tidak ada. Iya. Wa qouli syair dan perkataan penyair. Karibal qalbu min jawahu yadhubu. Hina qolal wusyatu hindun godubu. Wah, keterlaluan penyairnya ini. Iya, dia bilang hampir hatiku meleleh ketika si Wusyat berkata Hindun sedang marah. Apa urusanmu? Iya. Paham kan? Tapi sahihnya bukan maknanya. Ini penyairnya lagi gila dengan Hindun. Iya, lagi dia stres dia. Hindun marah, dia pusing. Hampir hatinya meleleh. Hancur hatinya Yodin karena Hindun marah. Jangan sampai antum juga seperti itu.
Biar saja Hindun marah, masih ada Maryam, Aisyah, Fatimah. Iya. Paham kan? Tapi ini, karibal kolbu. Al-kolbu apanya? Isimnya. Min jalahu jar majrur. Yadubu. Jadi khobarnya itu cari fi'il mudhari. Dan dah harus langsung setelahnya. Boleh diantara oleh 5 kata, 6 kata. Kan sama aja dengan mubtada khobar. Paham kan? Yang jelas ini khobarnya dia, ketentuannya harus fi'il mudhari. Terus dia kadang ada an, kadang tidak. Ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang banyak, ada yang jarang. Itu saja rinciannya. Yang jelas khobarnya harus fi'il mudhari. Jadi yadubu, ada an? Tidak ada. Karena memang kebanyakannya kariba, khobarnya tidak bergandengan dengan an. Jelas? Jelas? Selesai. Faslun. Wa amma inna wa akhwatuha. Selesai kita. Selamat tinggal. Ya, adapun inna dan akhwatnya, saudari-saudarinya, fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaroha. Kita sudah masuk sekarang di amalan lain. Adapun inna dan saudari-saudarinya, maka dia menasab mubtada, dinamakan isimnya, merupakan khabar, dinamakan khabarnya. Dinamakan khabarnya. Wahya sittatu ahruf. Dan dia ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Sama dari buku dasar semuanya 6. Cuman di sini banyak sekali tambahannya. Tambahannya nanti ketentuannya. Dia bisa diringankan, bisa batal amalannya. Itu inna bisa dibaca in, anna bisa dibaca an, lakinna bisa dibaca lakin, ka'anna bisa dibaca ka'an. Paham kan? Bisa ditambah ma setelahnya, innama, annama, ka'annama, lakinnama, la'allama, laitama. Tapi apa semua yang terjadi padanya akan disebutkan semuanya. Inilah tambahannya. Kalau amalannya ma'ruf, amalannya antum sudah lewat 2 buku. Apalagi kita sudah praktek baca kitab. Itu membuat dalam masalah amalannya. Tapi ini rinciannya ini. Ini yang penting. Sehingga nanti antum baca kitab lebih paham lagi, lebih luas lagi. Lihat pertama inna wa anna wa huma litaukidin nisbati wa nafis syakki anha. Inna dan anna keduanya menguatkan penyandaran, yaitu penyandaran khobar kepada isimnya. Ketika antum bilang Zaidun qaim, Zaid berdiri, berarti antum sandarkan berdiri kepada Zaid, tapi itu tidak kuat. Beda kalau antum bilang inna Zaidan qaimun, beda. Itu antum kuatkan penyandarannya. Wa nafi syakki anha, dan menafikan keraguan darinya. Kan ketika antum bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri, bisa saja yang berdiri wakilnya. Paham kan? Tapi kalau dibilang inna Zaidan qaimun, hilang keraguan. Sungguh Zaid berdiri. Berarti betul-betul siapa yang berdiri? Zaid. Itu fungsinya. Nah, contoh qauli ta'ala fa innallaha ghafurun rahimun. Mana isimnya? Mana isimnya? Mana khabarnya? Wa qauli ta'ala dzalika bi annallaha huwal haqqu. Mana isimnya? Mana khabarnya? Mana khabarnya? Ha? Huwal haqqu atau al haqqu. Paham kan? Jelas kan? Karena huwa nanti bisa di i'rab lain. Kan dia kalau i'rab dasar kita bilang dia mubtada. Nanti i'rab lagi yang lain dia dhamir fasl. Dhamir hanya pemisah huruf. Yang memisahkan antara mubtada dan khabar dia huruf. Fungsinya untuk menguatkan, memberikan faedah pengkhususan. Jadi terjemahnya demikian, itu Allah, dialah. Paham kan? Hanya dialah yang hak. Paham terjemahannya? Tapi nanti, sekarang antum i'rab huwa mubtada al-haqqu khabar. Jadi jumlah huwa al-haqqu adalah khabar fi mahalli raf'in khabar anna. Wa ka'anna. Berikutnya ka'anna. Fungsinya litasbihil muakkadi. Sebelumnya dia hanya yang kita tahu ditasbih. Maknanya menyerupakan. Seperti. Tapi ternyata tidak. Litasbihil muakkad. Ada tambahannya. Untuk menyerupakan yang dikuatkan. Jadi ada makna sungguh. Paham? Jadi Zaidun asadun. Ketika antum bilang begitu. Apa artinya? Zaid adalah singa. Maksudnya seperti singa. Pemberani. Paham? Itu makna pertama. Makna kedua atau bau mulutnya seperti bau singa. Kan dua itu yang mereka inginkan.
Dua, ketika orang bilang jangan bangga, jadi kalau dia bilang Zaidun Asad, wah pemberani. Enggak, bisa saja bau mulutnya seperti bau mulutnya singa. Jadi dua penggunaannya. Hati-hati. Iya, jelas kan? Jelas kan? Itu makna. Tapi kalau dibilang ka'anna Zaidan Asadun, itu beda maknanya. Sungguh Zaid seperti singa. Paham maknanya? Sungguh Zaid seperti singa. Jadi ada makna sungguhnya. Dan dia masuk juga menguatkan. Karena ada yang mengatakan ka'anna ini adalah anna yang kemasukan ka. Huruf jen. Anna yang kemasukan ka huruf jen. Paham kan? Ka kan seperti. Anna artinya apa tadi? Sungguh kan begitu. Itu maksudnya. Makanya di situ dia arahkan maknanya. Nah, qaulika ka'anna Zaidan Asadun. Sungguh Zaid seperti singa. Walakinna, sementara lakinna lil istidrak. Maknanya untuk mengistidrak. Istidrak itu menafikan apa yang disangka ada atau meniadakan menafikan apa yang disangka ada atau menetapkan apa yang disangka tidak ada. Iya, terjemahan bahasa kitanya akan tetapi. Cuma itu kan istilah Arabnya. Istidrak itu menafikan apa yang disangka ada, menetapkan apa yang disangka tidak ada. Makna dalam ucapan kita bahasa Indonesia akan tetapi. Nah, Zaidun suja. Zaid adalah pemberani. Paham kan? Lakinnahu bakhil. Akan tetapi dia kikir. Pemberani tapi kikir. Biasanya itu pemberani dermawan. Karena biasanya kalau dia pemberani di tempat lain, dia berani korbankan jiwa hartanya. Tapi ternyata dia kikir. Akan tetapi dia kikir. Itu makna istidrak. Laita. Berikutnya laita. Kalau laita litamanni. Kalau laita bermakna tamanni. Berangan-angan. Seandainya. Itu terjemahannya. Kita bilang laita syababa aidun. Seandainya masa muda kembali. Biasanya pada perkara yang mustahil atau pada perkara yang bisa tapi susah. Itu dipakai itu laita. Biasa dipakai di perkara yang mustahil atau apa? Bisa tapi susah. Paham kan? Bisa tapi susah. Contoh di sini ini yang mustahil. Laita syababa aidun. Seandainya masa muda kembali. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Wala'alla sementara la'alla. Ini yang terakhir. La'alla litarojji. Sementara la'alla untuk tarojji. Berharap. Terjemahannya semoga. Nah contoh. La'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid kembali. Semoga Zaid datang. Ini makna pertamanya la'alla. Makna kedua, walid tawakku. Dia bisa bermakna tawakku. Menanti sesuatu yang tidak disukai. Paham kan? Menanti sesuatu yang tidak disukai. Dia diterjemahkan jangan-jangan. Bukan jangan. Bukan jangan. Jangan. Mati N, bukan mati NG. Paham kan? Jangan. Bukan jangan. Itu lain artinya. Kalau orang Makassar. Apa artinya Gilang? Ayam. Iya. Iya. Kalau Gilang kan, sengaja saya tanya Gilang karena orang kampung. Kalau orang di kampung masih asli bahasa Makassarnya. Belum bercampur dengan bahasa orang kota. Masih murni Gilang. Makanya Gilang bahasa Makassarnya mantap. Iya. Jelas kan? Paham Gilang? Yakin. Antum senang begitu saudara. Itu berguna nanti dakwah di Jeneponto. Pakainya bahasa Makassar. Alhamdulillah. Tapi dakwah di kota yang agak repot sedikit. Alhamdulillah. Tapi sikat saja. Contoh. La'alla amron halikun. Kan tidak cocok dibilang semoga Amr binasa.
Kan tidak bisa artinya begitu. Ini tawakku. Ini maknanya apa? Tawakku. Apa arti tawakku tadi? Dia khawatir terhadap terjadi hal itu. Takut. Iya, jadi terjemahannya. Jangan-jangan Amr binasa. Paham kan? Tapi ini pada selain Quran ya. Karena kalau dalam Al-Quran tidak ada yang bermakna semoga, tidak ada yang bermakna jangan-jangan. Di Quran semuanya bermakna isfaq. Agar supaya. Kalau di Quran. Jadi kalau antum dapat Quran, jangan sampai antum terjemahkan seperti ini. Semoga misalnya, la'allakum tattaqun. Apa diterjemahkan? Jangan sampai dibilang, semoga kalian bertakwa. Tidak. Ini artinya apa? Agar supaya kalian bertakwa. Di Quran semuanya maknanya agar supaya. Untuk paham ini, jadi pisahkan. Pisahkan. Iya. Selesai. Sisa hukumnya, kan kalau amalannya gampang. Menasab isim, meropa khobar. Sisa hukumnya. Belum tambahkan pembahasannya. Wala yataqaddamu khobaru hadhil ahruf alaiha. Kan kalau kana dan saudara-saudarinya, khobar boleh di depannya. Kalau ini, wala yataqaddam khobaru hadhil ahruf alaiha. Khobar huruf-huruf ini tidak mendahulunya. Tidak boleh itu antum susunannya khobar inna isim. Kalau kana kan boleh. Khobar kana isim. Paham kan? Boleh kana? Boleh. Kalau inna, enggak. Enggak boleh di depan sekali. Paham gak ini? Lihat. Itu pertama ya. Jadi ketika antum bilang gini. Inna zaidan qa'imun. Enggak boleh. Qa'imun inna zaidan. Enggak boleh. Kalau di tengah gimana? Paham kan? Ini kan tidak boleh di depan sekali. Kalau di tengah, maksudnya inna khobar isim. Tunggu dulu. Makanya ini kita baca. Iya. Wala yatawassat bainaha wa bainasmiha. Tidak boleh dia mengantarai antara dia dan isimnya. Maksudnya tidak boleh di mana? Di tengah. Kan mengantarai. Tidak boleh di tengah. Illa idha kana dorfan au jarma majruron. Kecuali berupa dorof atau jar majrur. Jadi ketika antum bilang gini. Inna zaidan qa'imun. Tidak boleh. Inna qa'imun zaidan. Tidak boleh. Kecuali berupa dorof atau jar majrur. Misalnya gini. Inna zaidan indak. Boleh antum bilang. Inna indaka zaidan. Inna indaka zaidan. Paham kan? Atau. Inna zaidan fidari. Boleh antum bilang? Inna fiddari zaidan. Paham ini? Dipahami ini? Jadi pada selain dorob dan jar majrur boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh hanya ini. Karena orang Arab berluas-luas. Pada jar majrur, pada apa yang mereka tidak berluas-luas, pada selainnya. Nah contoh. Inna ladaina angkalan. Angkalan. Sebagai apanya inna? Isim inna mu'akkad. Ladaina daro muqaddam. Paham? Inna fi dzalika la ibratan. Inna fi dzalika la ibratan. Mana isimnya inna? Mana isimnya inna? La ibratan. Paham? Diakhirkan. Mana khabarnya? Fi dzalika. Paham kan? Jar majrur muqaddam. Jelas? Selesai. Hukum berikutnya. Inna kan kalau gundul bisa inna bisa anna. Dibaca kan? Bisa. Sekarang kapan inna? Kapan anna? Kapan boleh inna? Boleh anna. Dulu kalau dicetakan dulu itu tidak dikasihkan hamzah. Cetakan sekarang ada hamzahnya. Kalau cetakan dulu, buku-buku cetakan dulu itu cuma begini tulisannya. Kita baca inna atau anna sesuai kaidah bahasa. Sekarang sudah dia kasih, kadang dia kasih ini, kadang dia kasih ini. Artinya kalau di sini berarti inna, kalau di sini berarti anna. Cuma jangan sampai salah cetak. Ya, itu lagi masalahnya. Karena yang mencetak bukan ahli bahasa. Paham kan? Antum yang perbaiki, yang ahli bahasa. Antum paham kan?
Paham ini? Ini penting. Belum bilang watata ayyanu inna al maksuro. Dan wajib pasti, tata ayyan pasti, wajib ain. Paham? Pasti dibaca inna di kasroh. Kapan satu Philip tidak kalau berada di awal kalimat. Kalau berada di awal jangan pernah anna. Karena anna itu syaratnya di tengah. Ini kalau dia di awal pasti baca apa? Inna. Nah, inna anzalnahu. Jangan baca anna. Ini baca apa? Inna. Tempat pertama. Tempat kedua. Wa ba'da ala. Wa ba'da ala. Allati yustaftahu bihal kalam. Setelah kata ala. Kalau antum dapat kata ala inna. Dipahami ini? Dibaca inna. Yang ala yang dipakai untuk membuka kalimat. Kan biasanya ini ala namanya ala istiftahiyah. Ala pembuka kalimat. Jadi sama dengan di awal kalau ada ala. Nah contoh. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna. Padahal dia bukan di awal kan. Cuman kan hukumnya kalau setelah ala dibaca apa? Inna. Tempat ketiga. Wa ba'da haitu. Setelah haitu. Kalau antum dapat kata haitu, kemudian setelahnya ada inna, maka harus dibaca inna, bukan anna. Nah contoh, walaupun di tengah. Nah contoh, jalastu haitu inna zaidan jalisun. Antum baca apa itu? Inna. Kenapa? Setelah haitu. Tempat keempat. Ba'dal qasami, setelah sumpah. Ini penting sekali antum tahu tempat-tempat ini. Setelah sumpah. Kalau ada sebelumnya sumpah maka pasti dibaca inna. Pasti. Contoh, hamim wal kitabil mubini wal kitabi, demi kitab. Sumpah. Berarti dibaca apa? Inna anzalnahu. Seperti surah wal asri misalnya. Wal asri. Apa ini? Wal asri, maunya mau apa ini? Sumpah, karena setelahnya dijer. Karena mau atop tidak dijer. Ini mau sumpah. Wal asri, antum baca apa setelahnya? Innal insana wajib. Tempat keberapa itu? 4. Kelima, ba'dal qaul. Setelah kata-kata qaul, qala yakulu qaul. Setelah kata itu, maka antum baca inna. Lihat, qala inni abdullahi. Demikian pula kalau antum yakulu inna zaidan qaimun. Paham? Pokoknya setelah kata qaul ada kata qala yakulu qaul. Paham kan? Jelas kan? Setelah itu dibaca inna. Tempat berikutnya dan ini yang terakhir, wa idza dakolatil lam fi khabariha. Apabila lam masuk pada khobarnya. Ketika lam ada pada khobarnya harus antum baca inna. Lihat contohnya. Nah contoh. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Perhatikan mana khobarnya? Mana khobarnya dulu? Rasuluh. Ada lam masuk? Maka pastikan baca inna. Karena kalau anna tidak mungkin ada lam. Ini pasangannya. Lam ini masuk pada setelah inna pasti. Tidak pernah masuk setelah anna. Kalau ada inna. Terus ada la. Namanya lamu taukid ini. Lam yang menguatkan. Lebih kuat lagi. Iya. Maka dibaca inna. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Kenapa dibaca inna ini padahal di tengah? Kenapa? Karena pada khobarnya ada siapa? Lam. Mana? Lakadibun. Paham ya? Selesai. Yang wajib dibaca inna. Lanjut. Hah? Baik. Kenapa tadi? Yang terakhir. Jadi kan gini. Itu kan
Asalnya itu Patri, Zaidun qa'imun. Kan la Zaidun qa'imun. La Zaidun qa'imun. Asalnya. Tapi kalau masuk inna, la-nya itu disingkirkan setelahnya. Jadi jadinya inna Zaidan la qa'im. Nah, kalau khobarnya ada lam, maka wajib inna, tidak boleh anna. Kalau tidak ada lam, bisa anna, bisa inna. Tapi kalau ada lam pada khobar, wajib. Karena la ini tidak pernah berpasangan kecuali dengan inna. Lamnya Ustaz dipindahkan ke setelah Zaid. Iya, pada setelahnya. Kan tidak bisa langsung setelah inna. Dah. Abdillah? Dia menguatkan yang lain fungsinya. Khobar tuh. Penyandaran khobar kepada isim. Iya. Ada dua tadi yang ini itu yang dia pemberani atau yang satu tadi. Enggak, menguatkan Zaid ini singa begitu. Yang anak paham kan Ustaz. Dia dikuatkan bisa dikuatkan bau yang tadi kan dia dikuatkan pemberani. Ya itu kemungkinan maknanya. Tapi dia yang jelas maknanya menguatkan khobar untuk isim. Sungguh Zaid itu singa. Setelah itu maksudmu singa apanya? Oh. Iya itu kan dia cuma menyatakan Zaid ini apa? Singa. Bisa Zaid laki. Karena dia seperti singa. Paham itu? Kembali ke. Nah kan itu tadi maknanya. Maknanya itu bisa singa memang pemberani. Paham kan? Ya sama dengan antum bilang begini. Roh itu asadan yahmilu sayfan. Saya lihat singa bawa pedang. Siapa itu? Pemberani. Kenapa? Nah, dia bawa pedang. Paham kan? Jelas berarti. Berarti sampai situ ya. Kan setelahnya wajib dibaca anna. Setelahnya wajib baca anna. Setelahnya lagi boleh anna, boleh inna. Iya, itu yang banyak. Banyak yang lain, tapi ini yang banyak di antaranya. Maksudnya lebih banyak daripada kurbil khobar sama rojai al khobar. Dah? Itu isimnya apa? Isim domir musatir. Tuh? Akhirnya gua. Kan antakroh kan khobarnya. Kan kalau tidak ada kan berarti isimnya apa? Alhamdulillah jangan dulu dihitung-hitung. Paldi masih banyak. Saya kira dia sudah hitung-hitung mau selesai. Sedikit lagi kan dia sampai dona ya marfuatnya ya. Sampai dona marfuatnya. Kalau sudah itu berarti langsung mansubat. Ya. Berarti misalnya kalau misalnya mengiyakan Apa? kalau misalkan peladomin seperti domir tu. Domir tuh? Ya asa itu. Dia kan fi'il jamid. Tapi bisa tasrif fi'il mati. Jadi bisa juga bersambung dengan mau jamaah. Bisa asau. Hah? Berarti itu isimnya nanti. Isimnya bisa berupa domir. Kan dia fi'il. Yang namanya fi'il bisa ditasrif. Ya kan? Dengan domir. Bisa domir, bisa dohir. Isimnya.
Paham? Bingung dia. Tidak, Ji? Kalau karena kan ada yang namanya seperti juga kan. Jadi cara membedakan gimana? Enggak, artinya dasarnya kan seperti. Tapi sekarang ditambah maknanya sepertinya itu sungguh gitu. Oh, berarti bisa dua ya. Memang begitu artinya. Sungguh seperti, sungguh seperti. Kan sebelumnya kan di buku dasar kita cuma tahu penyerupaan. Tahu? Zaid seperti singa. Kalau sekarang dia tambah al-muakkad. Dia seperti tapi menguatkan. Maksudnya sungguh seperti singa. Kalau diartikan seakan-akan sih? Bisa, seakan-akan kan apa artinya seakan-akan? Seperti, kan baru seakan-akan. Seakan-akan azlan singa. Maksudnya panjang rambutnya. Kan itulah bilang Abdullah tadi. Abdullah tadi kan bilang, ini kan bisa bermakna pemberani, bisa bermakna bau mulut, bisa bermakna rambutnya seperti singa. Kan tergantung apa korinya. Tahu? Atau kukunya. Tahu? Kamu itu seperti singa, kukunya tidak pernah dipotong. Bisa. Jadi macam-macam kemungkinannya. Alhamdulillah. Siapa hari ini? Siapa hari ini? Mas.